pelaksanaan kegiatan operasional baik dari jajaran Reskrim, Res Narkoba, kemudian lalu lintas juga kita akan sampaikan. Yang pertama, di depan kita sudah ada barang bukti dari pengungkapan narkoba, ya, pengungkapan narkoba dan obat keras berbahaya. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran narkoba selama setahun ini, kita bisa sampaikan bahwa sejak Januari sampai dengan Desember terakhir, karena kita Desember masih tersisa 8 hari lagi. Tapi untuk awal kita sampaikan sejauh ini perkara yang sudah ditangani oleh Polres Lumajang kurang lebih 111 perkara. 111 perkara ini terdiri dari 38 perkara obat keras berbahaya, 73 perkara narkotika dan psikotropika. Kemudian dari 111 perkara ini terdapat atau dilakukan pemrosesan terhadap 136 tersangka. Dari 136 tersangka ini 40 diantaranya adalah obat keras berbahaya, kemudian 96 diantaranya adalah dari narkotika dan psikotropika. Terdiri yang khusus narkotika psikotropika 94 laki-laki, 2 orang perempuan. Kemudian dari pengungkapan narkoba tersebut, barang bukti yang bisa kita amankan, yang pertama untuk obat keras berbahaya 144.851 butir obat keras berbahaya logo Y. Kemudian 18.031 butir logo DMP untuk obat keras berbahaya. Kemudian sabu total keseluruhan 95,59 gram. Kemudian ekstasi kurang lebih ada 8 butir. Kemudian bentuk ganja berupa tanaman ada 13 batang waktu itu, dan yang kering 91,44 gram. Nah, kemudian semua perkara saat ini masih ada juga yang diproses, kurang lebih ada sisa 20 perkara, yang lain sudah tahap 2 semua. Nah, sudah P21 sehingga kita bisa melaksanakan tahap 2. Itu untuk kasus narkoba. Kemudian untuk selanjutnya kasus di Reskrim, ya, fungsi Reskrim selama Januari sampai dengan Desember, kurang lebih laporan polisi baik model A maupun model B. Model A itu yang dilaporkan atau dibuat oleh personil Polri sendiri, yang diketahui oleh personil Polri terhadap suatu tindak pidana. Kemudian model B, masyarakat yang melaporkan atau mengadukan. Jumlahnya ada 1056. Kemudian penyelesaian 1943 selama tahun 2022. Itu hasil kerja daripada jajaran Reskrim. Untuk perkara konvensional sesuai dengan KUH pidana ada 1033 selama 2022. Kemudian hasil penyelesaian di tahun 2022, baik perkara yang sebelumnya ditangani maupun yang di 2022, kurang lebih 1934. Untuk perkara pidana khusus seperti tipikor maupun tindak pidana tertentu seperti minerba, kita ada memproses kurang lebih 23 perkara selama 2022 ini dengan penyelesaian 10. Untuk minerba saja dalam hal ini kita karena ada tambang di sini, kasus tambang, sampai dengan Desember ini kita sudah memproses 7 perkara. Baik yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, melakukan penambangan secara ilegal ataupun tidak memiliki izin. Ya, melakukan penambangan secara ilegal bisa saja di luar wilayah operasi atau menggunakan sarana yang tidak diatur dalam penambangan. Misalkan menggunakan sedotan, mesin sedot. Kemudian untuk 7 perkara, 1 sudah
P21 dan sudah kita lakukan tindak lanjut ke kejaksaan, ya, koordinasi kejaksaan. Untuk 6 perkara masih sedang kita proses lanjut terus dan tidak ada yang berhenti perkaranya. Dan mungkin kita akan terus tegakkan aturan di bidang pertambangan karena ini berpotensi menjadi permasalahan, ya, permasalahan yang ada di Kabupaten Lumajang. Untuk illegal logging sendiri kita ada 5 perkara, 9 selesai. Ini maksudnya ada yang displit tersangkanya, ada yang dibagi tersangkanya dari satu rangkaian, ada beberapa tersangka dibagi. Sementara untuk reskrim itu capaian yang bisa kita sampaikan dalam tahun 2022, sehingga ini adalah hasil kinerja daripada operasional baik reskrim maupun res narkoba. Ke depan tentunya kita akan terus berupaya bagaimana bisa mengupayakan Lumajang ini bisa lebih kondusif. Satu tersangka DPO tahun 2020 tentang tindak pidana pencurian hewan atau 363. DPO ini adalah sudah lama kita cari, akhirnya bisa ditangkap DPO beberapa waktu yang lalu. Ya, kalau namanya Pak Pus, ya. Mantan kepala desa ini ya? Iya, gitu. Jadi ini kita sudah upayakan terus dan saya berharap untuk semua yang menjadi DPO lebih baik selesaikan perkaranya dengan menyerahkan diri. Kalaupun tidak menyerahkan diri, ya kita akan terus cari karena itu menjadi kewajiban utama daripada reskrim kita. Untuk lalu lintas bisa kita sampaikan ada berapa penyelesaiannya, kurang lebih 80% dari kejadian yang terjadi, hanya 27 kejadian tersebut tabrak lari, sehingga kami belum bisa mencari pelakunya dari data-data yang ada karena minimnya petunjuk di lapangan. Yang lain juga ada, kalau laka ringan dilakukan restorasi justice, penyelesaian antara kedua pihak di luar daripada jalur meja hijau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk capaian daripada tahun 2022 Polres Lumajang berikut jajaran. Untuk kegiatan yang lain, saya berterima kasih kepada segenap masyarakat dan seluruh stakeholder yang sudah mendukung kami Polres Lumajang dalam berupaya bagaimana menciptakan Kamtibmas yang kondusif di wilayah Lumajang. Tentunya Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri banyak didukung oleh segenap stakeholder, baik dari rekan-rekan TNI, kemudian dari pemerintah daerah sendiri, masyarakat terutama yang memiliki kesadaran tinggi mau membantu kami melaporkan kalau ada kejadian, mau menjadi saksi, karena tidak semua orang bisa tidak mau jadi saksi atau takut istilahnya. Jadi kami mengapresiasi dan kami akan pilih ke depan untuk warga masyarakat yang bisa kami beri apresiasi, kita akan undang di Polres. Satu perkara lagi dari hasil pengungkapan adanya penggelapan kendaraan berupa truk, hari ini akan kita kembalikan kepada pemilik karena informasi dari proses penanganan perkara dicabut dan kita melakukan restorasi justice. Awalnya ini adalah penggelapan truk, unitnya sudah kita temukan dan korban yang melaporkan berkenan mencabut laporannya dan kami memfasilitasi melalui ruang restorasi justice sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2022. Ulangi 2021. Jadi kita tidak boleh menyalahi aturan dan aturan sudah ada sepanjang kedua belah pihak menginginkan penyelesaian secara damai di antara mereka, tapi syarat ketentuan berlaku tersangka atau salah satu pelaku bukan residivis. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan. Dan untuk tambahan itu yang P21 yang wilayah mana? Yang mana? Tambah. Yang sudah P21 Bades, daerah Bades. Bades ya. Inisialnya? A. Inisialnya A. Jadi rekan-rekan, kalau kami proses
Untuk tambang ini memang kami pelan tapi pasti, karena untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka ini perlu keterangan ahli-ahli dan petunjuk-petunjuk yang ada yang kita confirm, dan kita melakukan gelar perkara ekspos sehingga tidak salah menetapkan orang menjadi tersangka. Ada lagi? Untuk dan proses grafiknya ada dibandingkan tahun sebelumnya gimana Pak? Baik itu reskrim, lantas maupun narkoba, dan penanganannya gimana? Baik, tentunya melihat daripada perbandingan tahun 2021 berbanding 2022, kita perlu kita sadari bahwa memang 2021 kita masih sangat kental dengan pandemi. Nah, pandemi sehingga kegiatan masyarakat banyak yang dibatasi. Untuk gangguan Kamtipmas Polres Lumajang dan jajaran tahun 2021 total 863, penyelesaiannya 465. Sedangkan untuk tahun 2022 total kejadian 1143, penyelesaiannya 2045. Ini hasil kinerja semua ya, baik perkara yang terdahulu dan sebelumnya. Di 2022 keberhasilan menyelesaikan perkara 2045 perkara. Nah itu. Jadi yang menyebutkan kasus pelecehan dan anak dan. Kalau kasus persetubuhan terhadap anak total ada kasus 9, kita selesaikan 14 itu ya, 14 perkara kita selesaikan untuk 2022. Terus untuk kasus besar yang belum diselesaikan? Kasus besar yang belum diselesaikan kami masih mengupayakan adanya, yang pertama kasus 365 atau pencurian dengan kekerasan dengan disertai pengancaman, itu terjadi di daerah Yoso, Wilangun. Itu sedang kami lakukan penyelidikan optimal sehingga benar-benar bisa kita upayakan untuk pengungkapannya. Untuk kasus Sudah sidang. Sudah vonis kalau nggak salah saya dengar. Yang pondok itu ya, nah, sudah vonis 5 tahun vonisnya. Saya dapat informasi vonisnya 5 tahun. Ya, nanyanya ke sana jangan ke kita, ke pengadilan. Kalau vonis nanya ke sana, tapi untung saya bisa jawab ya. Berarti pernah sekolah di kejaksaan, berarti pernah sekolah di kejaksaan kan bisa jawab tadi. Dari keseluruhan kasus berapa yang kecil? Untuk narkoba RJ ada 4. Narkoba RJ ada 4. Untuk reskrim yang ditangani ini RJ di reskrim ini kita tuh berapa perkara yang dicabut oleh korban sendiri seperti yang saya sampaikan tadi. Truk minta dikembalikan, yaitu berarti berhenti total kurang lebih 100 ya, penyelesaiannya, karena kan kita memberikan ruang kepada warga atau para pihak yang bermasalah atau berperkara ini untuk bagaimana menyelesaikan. Kalau misalkan mereka sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, ya kami berikan sepanjang syarat ketentuan berlaku tadi. Pelaku bukan seorang yang residif. Kalau sudah residif, maka salah satu persyaratan restorasi justice tidak dipenuhi, maka kami tidak bisa mengakomodir walaupun kedua pihak sepakat. Itu ada syaratnya. Sedangkan untuk lalu lintas ini sepanjang tahun 2022 kami tahu ada peningkatan. Dari data ini ada peningkatan kejadian laka lantas karena itu tadi, karena sudah tidak adanya pembatasan masyarakat dalam berkegiatan, sehingga masyarakat terkesannya sudah melakukan aktivitas berkendara itu sudah bebas, dan mungkin bisa kami sampaikan bahwa dari
tahun 2022 ada 596 laka. Dari 596 laka ini diproses, yang sudah selesai sampai dengan P21 ada 6, SP3 ada 7, diversi ada 1, restorasi justice ada 398, sedang diproses 87, tabrak lari ada 27 kasus yang kami sampaikan agak sulit untuk mengupayakan pengungkapannya, namun kami terus berupaya sehingga kalau di total persentase penyelesaian 80%. Itu sementara. Ada lagi? Cukup ya? Untuk korupsi sendiri ada? Untuk yang di Rastika, yang di SP3 Nanti detail ke Kasat ya? detail ke kasat lagi. Tipikor sendiri? Kalau kasus tipikor kita melakukan penyidikan 3 sudah P21 1. 3 P21 1. Cukup ya? Baik, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.